worldly resources to benefit others and make friends. To benefit others and make friends. Gunakan kekayaan dunia. Gunakan resources dunia. Jadi lebih luas, bukan cuma duit. Ya, resources. Yang terakhir dari amplified, ya, yang dikeraskan. Ampli itu artinya yang mengeraskan. Suara saya ini pakai ampli. Jadi kalau Bible yang amplified itu Bible yang mengeraskan artinya, membuat artinya semakin menonjol. Ya. And I tell you, make friends for yourself by means of unrighteous mammon, deceitful riches. Ya. Jadi dikatakan unrighteous mammon, deceitful riches. Wah, ini panjang sekali, ya. Mammon yang nggak jujur, deceitfulnya apa ya? Apa bu deceitful? Nah, itu artinya ya, pokoknya kau lah ya. Itu sudah parah sekali artinya, itu ya, sudah sangat negatif sekali. Oke. Ya. Terus Pak, maksudnya apa Pak? Tadi kita bicara tentang angin bumi, yang keempat ekonomi. Sekarang Yesus bicara tentang bina persahabatan dalam aspek ekonomi, dalam aspek mamon. Kenapa Tuhan Yesus bicara demikian? Saya tanya Pak Bambang, Pak, kenapa Pak ya? Pak Bambang? Nah, saya kasih tahu hari ini Pak ya. Oke, kita baca sama-sama yuk. Kita baca Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. 1 sampai 8 kita baca ya. Yang wanita baca terlebih dahulu, yang pria baca terlebih dahulu bersama dengan saya, kemudian dilanjutkan oleh wanita. Mari yang pria sama-sama saya. Judulnya adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata kepada bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Wanita, 1, 2, 3. Tiga yang pria. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan mengambilkannya. 5. Ya, orang itu 100 yang minyak, lalu katanya kepada orang yang inilah surat Tuhanku, hiduplah dan buat surat sekarang juga 50. 7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. 8. Wow. Kita lihat ayat 9. Konteksnya satu perikop. Artinya kaitannya dengan satu perikop dari ayat pertama sampai ke 8. Ya. Tuhan Yesus bicara dengan perumpamaan. Ingat saya sering bilang, Tuhan Yesus seringkali bicara kepada kita bukan cuma waktu kita baca Alkitab, tapi lewat peristiwa sehari-hari yang kita alami. Dia bicara kepada kita. Mari belajar untuk mengerti, mari belajar untuk peka dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, supaya apa? Supaya pengalaman-pengalaman hidup kita, supaya sejarah hidup kita itu membuat kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Yang mau katakan amin? Oke, ya. Baik. Sebelum saya bicara lebih lanjut, coba kita bandingkan sebentar ya. Kita bandingkan sebentar. Kita baca, tetap jaga Lukas 16-nya. Kita baca Matius pasal yang ke-6. Sebentar saja kita. Kita buka Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Kita bandingkan sekarang. Ya. Tadi Lukas 16 ayat 9, bina persahabatan dengan Mamon. Tuhan bilang ikat, bukan bina, ikat persahabatan dengan Mamon. Nah, sekarang Matius 6 ayat 24 saya baca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lainnya, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di satu pihak, Yesus menasihatkan kita supaya berhati-hati terhadap Mamon. Oke? Pay your good attention.
terhadap mamon. Tapi di pihak yang lain, Tuhan Yesus bilang, bersahabat, pakai untuk persahabatan, bina persahabatan, ikat persahabatan, bukan dengan cinta kasih, dengan kasih Kristus yang agape, bukan. Dengan apa? Mamon. Maksudnya apa Tuhan? Nah, sekarang kita kembali ke Lukas pasal 16. Ya, baik, buka kembali Lukas pasal 16. Kita akan belajar dari ayat 1 sampai 8 supaya hari ini kita pulang kita mengerti prinsip firman Tuhan terhadap aspek ekonomi, finansial, keuangan, duit, harta dalam hidup kita sehari-hari. Cerita tentang bendahara ini sebenarnya cerita yang lazim terjadi dikatakan, ya. Biasa orang kaya itu punya sekretaris. Ya. Orang yang punya banyak harta, dia punya manajer yang mengatur propertinya, yang mengatur kekayaannya, wealth-nya. Nah, ternyata owner ini, tua ini, the great man ini, dia menemukan bendahara ini bikin curang. Dalam bahasa Indonesia yang paling gampang, korupsi. Dia temukan bendahara ini korupsi. Berdasarkan beberapa temuan demi temuan, informasi demi informasi, kejanggalan demi kejanggalan, pemilik ini melihat bahwa ada korupsi yang dilakukan oleh bendahara. Karena itu dia marah. Dia sudah percaya, tapi ternyata bendahara yang melakukan kesalahan. Dia panggil dan dia mau pecat. Dia kirim messenger, dia bikin email, dia send email, dia bilang bendahara ngadep, mau dipecat, siap-siap. Ya. Nah, tapi bendahara ini pintar dikatakan. Sebelum dia dipecat, dia lakukan sesuatu dengan kekayaan tuannya. Saya mau tanya, yang punya kekayaan bendahara atau tuan? Tuannya. Bendahara adalah seorang pengelola, manajemen, pengelola. Hari ini kita bicara tentang pengelola milik Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau terhitung sebagai pengelola, bukan perampok milik Tuhan, dengar baik-baik pagi hari ini. Ya, jadikan hidupmu sebagai manajernya Tuhan, pengelola milik Tuhan. Dikatakan ada orang berhutang 100 tempayan minyak, hutangnya didiskon. Ya, dikasih haircut berapa persen? Coba yang suka ngutang, yang pernah ngutang lah, ya. Yang ngutang rumah, saya ngutang rumah ya di Indonesia. Tiba-tiba pemerintah bilang, potong deh, udahlah, yang nggak jelas baik sejarahnya kita potong, kita angkat lunas saja. Kira-kira puji Tuhan nggak? Maaf ya, nyanyinya lebih kencang dari berapa bang? Soraklah, haleluya. Ya. Suatu ketika seorang hamba Tuhan, saya kasih cerita, tahun 90-an, dia suka main LC, Pak, suka tipu sana sini. Namanya Tipani ya, tipu sana sini. Ketangkep Pak, dia tipu LC, mereka coba tipu BDNI, ketangkep di Singapura.